Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Amus Channel. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 9, yaitu tentang hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Hiwalah, pemindahan utang. Pengertian hiwalah. Hiwalah secara bahasa artinya pindah. Menurut syara adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil orang yang berhutang kepada muhal alaih yang menerima hiwalah. Hiwalah juga bisa diartikan pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Dasar hukum hiwalah. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah wal falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan peraksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 282. Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut menerangkan bahwa dalam hutang piutang atau transaksi yang tidak kontan, hendaklah dituliskan, sehingga ketika ada perselisihan maka dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan ada 2 orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses hutang piutang secara langsung sejak awal akad. Yang kedua, dalam hadis Nabi,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala amalin falyatba' riwahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih, diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hadis ini Rasulullah memberitahukan kepada orang yang berpiutang atau yang memberi hutang, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan menagih kepada orang yang dihiwalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Rukun hiwalah. Rukun hiwalah ada 5, yaitu 1. Muhil, orang yang berhutang atau pihak pertama. 2. Muhal, orang yang berpiutang atau pemberi pinjaman atau pihak kedua. 3. Muhal alaih, orang yang menerima hiwalah atau pihak ketiga. 4. Muhal bih, hutang. 5. Sighot ijab qabul, ijab dari muhil dan qabul dari muhal. Syarat hiwalah diantaranya 1. Muhil, pihak pertama, yaitu balih dan berakal, ridho, tidak dipaksa. Jika muhil dipaksa untuk melakukan hiwalah maka tidak sah. Yang kedua, muhal, pihak yang kedua, yaitu balih dan berakal, ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. 3. Muhal alaih, pihak yang ketiga, yaitu balih dan berakal, ada persetujuan ridho dari muhal alaih. Yang keempat, hutang yang dialihkan, syaratnya adalah 1. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti. Yang kedua, hutang muhil kepada muhal maupun muhal alaih sama dengan jumlah dan kualitasnya, hiwalah al-muqayyadah. Mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak sama maka tidak sah akad hiwalah. Konsekuensi hiwalah antara lain 1. Kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas, bebas. 2. Adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alaih. Jenis hiwalah. Ditinjau dari segi objek akad, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Hiwalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang atau pemindahan hak. 2. Hiwalah ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, pemindahan hutang atau kewajiban. Ditinjau dari segi akad, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, yaitu pengalihan sebagai ganti pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Yang kedua, hiwalah al-mutlaqah, pemindahan mutlak, yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang muhil pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Berakhirnya hiwalah. Akad hiwalah dianggap berakhir jika 1. Salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. 2. Muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. 3. Jika muhal meninggal dunia, maka muhal alaih wajib membayarkan hutangnya. 4. Muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan. Hikmah hiwalah. 1. Jaminan atas harta orang yang memberi hutang kepada orang lain di mana orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga atau muhal alaih yang akan menanggung dan membayarkan hutang itu. Yang kedua, membantu kebutuhan orang lain di mana muhil, orang yang berhutang, akan terbantu oleh pihak ketiga, muhal alaih. Kemudian muhal, orang yang berpiutang, terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut. Demikian pembahasan kita pada video ini, yaitu tentang hiwalah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti channel ini dengan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.